agak jealous. Bagaimana Indonesia lakuin ini cepat banget gitu. Sudah ada identification tentang 1-2 pemain dan terus langsung bisa naturalisasi, langsung dapat untuk beraksi untuk Indonesia. Jadi itu merupakan interview eksklusif yang pernah kita lakukan bersama komentator top yang ada di Malaysia. Ia sebutkan betapa irinya, cemburu Malaysia melihat perkembangan sepak bola Indonesia bersama ketum Pak Erick Thohir. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Perihal naturalisasi kembali menjadi topik perbincangan. Aku tidak menyalahkan jika ada orang yang berpendapat, ya sudah terlalu banyak ini naturalisasi di timnas Indonesia. Harus pembinaan digalakkan, harus kompetisi liga diperbaikan. Nah, di sisi lain, dengan proses naturalisasi ataupun mencari pemain keturunan yang sekarang ini berjalan teman-teman, berkembang banget timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Nah, belum lama ini kita menghadapi Arab Saudi, menghadapi Australia. Notabene beberapa waktu yang lalu biasanya timnas Indonesia menghadapi tim yang superior banget itu menjadi lumbung gol. Nah, ternyata di bawah asuhan Coach Sintayong diisi oleh pemain-pemain berkualitas, timnas kita bersaing dan kita pun sepakat teman-teman, naturalisasi ataupun mencari pemain keturunan ini harus kita formulasikan, harus kita padu-padankan dengan yang tadi, membina pemain-pemain muda kita dan memperbaiki kualitas liga kita. Kalau kita bicara yang namanya pembinaan, tidak bisa secara instan, harus juga diisi, dikombin dengan orang-orang ataupun ahli-ahli dalam menciptakannya. Kemudian termasuk liga, nggak bisa secara instan. Ujuk-ujuk langsung nih ranking liga kita berada di 5 besar Asia kek, atau mengikuti jejak dari Thailand kek yang masuk di 10 besar ya ranking liga di Asia. Perlu proses. Nah, jadi nggak bisa secara instan. Sedangkan kalau kita bicara bukan dalam konteks timnas ya, kalau kita bicara naturalisasi ini kan tatarannya singkat, jangka pendek. Nah, selagi kita melakukan proses mencari pemain keturunan, disitulah kesempatan kita untuk melakukan pembinaan, memperbaiki kompetisi liga. Ketika sudah terperbaiki, ketika hasil pembinaan itu muncul, maka akan ada regenerasi, maka akan menciptakan sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang lebih kuat lagi bagi timnas Indonesia. Nah, Coach Sintayong pun beberapa kali sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan sekarang ini ya untuk menguatkan lah ya timnas Indonesia teman-teman, untuk bisa bersaing, untuk bisa meningkatkan level timnas Indonesia. Dan itu dibuktikan ya oleh Coach Sintayong, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong, langsung diaplikasikan di atas lapangan teman-teman. Nah, perihal naturalisasi ini seperti tak kunjung usai ya kalau kita membahasnya di sepak bola Indonesia. Dulu-dulu polemik soal naturalisasi ada juga, kan ini bukan barang baru teman-teman, ada terus. Kalau mau viral kasar teman-temannya, bahas saja ataupun tolak saja naturalisasi, pasti akan viral. Nah, pada masa-masa sidang misalnya dalam proses proses naturalisasi ataupun pemain keturunan kita di DPR, nah di situ ada hal-hal yang tidak disetujui terkait tentang naturalisasi, viral langsung kan di media sosial. Beliau-beliau tersebut ataupun orang yang melontarkan ketidaksetujuan terhadap banyaknya proses naturalisasi langsung viral orangnya di media sosialnya, ramai yang berkunjung. Itu kan bukan hanya sekali, sudah banyak contoh. Nah, yang teranyar kembali diingatkan jangan terlalu banyak naturalisasi di media sosial teman-teman, kan bertebaran ya siklusnya terus seperti itu. Tapi aku nggak mau membahas hal-hal yang sudah terjadi. Nah, mungkin yang membuat yang tidak enak itu pada saat orang tersebut
bapak tersebut menyampaikan langsung di depan Coach STY. Ya walaupun aku berpikir Coach STY dengan pemikirannya, dengan sikapnya, ya harusnya tidak mempersoalkan juga itu, karena sudah berkali-kali Coach Sintayong mendapatkan situasi seperti ini. Ya walaupun di posisi yang sekarang ini Coach Sintayong sebagai tamu di acara award, teman-teman, langsung di hadapannya ya diutarakan oleh bersangkutan. Nah, kita masuk nih ke poinnya. Tahu nggak teman-teman, di Indonesia kita ataupun sebagian orang mempermasalahkan itu. Aku bukan mengatakan orang yang berbeda opininya terkait soal naturalisasi itu nggak betul ya. Nah, tetapi ini kita ada situasi yang menarik nih. Di negeri kita, di Indonesia, naturalisasi dianggaplah inilah, dianggap itulah, nggak betul lah, terlalu banyak bla 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 bla. Tapi aku dapat informasi langsung ketika melakukan wawancara eksklusif dengan komentator top andal yang di awal opening video tadi, kalau Malaysia itu iri, cemburu melihat bagaimana perkembangan pesat timnas Indonesia. Kenapa bisa berkembang pesat? Salah satunya dimention oleh komentator tersebut, proses naturalisasi, proses mencari pemain keturunan, administrasi yang dilakukan, yang diurus oleh Indonesia sangat amat cepat. Nah, sedangkan Malaysia disebut oleh komentator itu butuh banyak waktu, bertele-tele, harus melakukan tindakan B, harus melakukan tindakan C, D, dan lain sebagainya. Nah, dengan Ketum Erick Thohir, semua proses administrasi pemain keturunan yang kita cari, teman-teman, itu secara instan bisa cepat diupayakan memperkuat timnas Indonesia. Itu yang diirikan. Nah, pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan kita, teman-teman, itu juga tetap dibiarkan tampil di kompetisi Eropa, karena secara kontinuitas pertandingan, intensitas pertandingan level Eropa lebih tinggi daripada di Asia Tenggara. Nah, ini disayangkan oleh beberapa pengamat yang ada di sepak bola Malaysia, di saat pemain-pemain keturunan dari Malaysia balik nih ke sepak bola Asia Tenggara ataupun sepak bola Asia, yang harusnya mereka stay lah di kompetisi Eropa seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi dalam konteks sekarang, teman-teman, Indonesia ini dibanggakan, dipuji oleh bangsa asing, oleh Malaysia, teman-teman. Serumpun disebut-sebut banyak orang. Sedangkan kita, ya you know lah ya. Nah, akhirnya apa? Malaysia pun kan sekarang menggalakkan juga ya bagaimana mencari pemain-pemain keturunan yang tampil di Liga Eropa ataupun di dataran Eropa, agar bisa meningkatkan timnas Malaysia seperti timnas kita. Diambil contoh. Nah, itu Malaysia. Di Vietnam pun serupa. Ya, Vietnam aku sempat melakukan beberapa diskursus dengan beberapa rekan aku, video analis, teman-teman, perihal ya memang mereka melihat bagaimana timnas Indonesia sangat amat meningkat progresnya, permainannya, taktikalnya, teman-teman, dan ternyata Vietnam pun melihat hal tersebut. Tapi bagaimana Vietnam ini masih ya dari sikap idealisnya ya. Memang dulu mereka bilang nggak akan menggunakan pemain naturalisasi. Akhir-akhir ini kan dia lakukan proses naturalisasi terhadap Rafael Son ya. Ketika resmi pemain tersebut dinaturalisasi, aku langsung mengkontak beliau dan saling berkomunikasi, teman-teman. Nah, aku pun mencari tahu kok bisa nih Rafael Son dinaturalisasi. Nah, ternyata disebut-sebut oleh rekan aku yang ada di sana sebagai analis, teman-teman, bahwa ya karena ia sudah tinggal cukup waktu lah ya, sesuai dengan administrasi yang ada di Vietnam. Nah, aku pun kita pun lah mungkin ya menanti apakah Vietnam tetap kekeh dengan idealis yang seperti itu, atau toleransi dengan pemain-pemain yang belum lama berada di Vietnam. Nah, ya mungkin aturan dari Vietnam itulah yang membuat akhirnya harus lebih selektif Vietnam ini, teman-teman. Nah, tak sedikit juga Vietnam kan dikritik bagaimana pengelolaan sepak bola sekarang ini masih seperti tahun 80-an, yang harusnya bisa beradaptasi dengan perkembangan sepak bola sekarang, zaman sekarang, teman-teman, yaitu proses mencari pemain keturunan ataupun naturalisasi. Jadi dalam konteks Vietnam lah, Malaysia
Malaysia lah, dengan kehebohan, dengan dentuman dari sepak bola Indonesia itu menjadi sebuah perhatian dari mereka. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, ini ada andil berkat Pak Erick Thohir, disebut-sebut oleh mereka juga, karena mereka Pak Erick Thohir mantan presiden Inter, jadi namanya itu besar, dan pemain-pemain pun memperhatikan timnas Indonesia, ya terbantu ya lewat relasi yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir dan lain sebagainya. Dan itu yang nggak dipunya oleh seperti Malaysia, seperti Vietnam. Ya, walaupun pada akhirnya ketika bangsa asing melihat negeri kita ataupun federasi kita, sepak bola kita terus berkembang ke arah yang positif, teman-teman, pasti oknum-oknum tertentu tidak sependapat ataupun tidak ingin hal ini tercapai terus-menerus dengan menggunakan pemain-pemain keturunan ataupun pemain naturalisasi. Walaupun aku merasa mereka mempunyai hak ya, karena kan mereka nggak bisa memilih lahir di mana. Mereka bukan punya darah Indonesia yang bukan secara utuh negara lain kita ambil untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Overall teman-teman, ya ini seperti yang dialami sekarang ini, kita melihatlah waktu-waktu ke depan siapa lagi sosok yang akan melontarkan statementnya, karena udah kita hitung 1, 2, 3, 4 banyak orang teman-teman viral 1, 2, 3, 4 hari udah meredup lagi, kemudian muncul lagi statement serangan terhadap naturalisasi Coach Sintayong, viral, banyak orang yang meredup lagi. Nah, jadi semoga lah ya, ini yang terakhir lah, ini yang terakhir. Nggak ada lagi problematika, nggak ada lagi drama-drama teman-teman. Soal buzzer nggak tepat juga ya aku pikir teman-teman penggunaan terminologi buzzer, karena misalnya aku teman-teman, aku mensupport nih apa yang diberikan, yang ditampilkan oleh Coach Sintayong. Apakah aku seorang buzzer? Tentu tidak, aku nggak ada dibayar. Nah, jadi secara pure ya aku sebagai analis yang mengamati bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia dari sisi taktikal, dan aku pun mencoba melakukan komunikasi dengan beberapa rekan-rekan aku yang ada di Malaysia, yang ada di Vietnam, untuk bagaimana mereka melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Mereka memuji, mereka mengapresiasi, top jempol kepada Pak Erick Thohir, dan mereka iri karena Indonesia ada Erick Thohir sedangkan mereka nggak ada. Itu kan sebuah hal yang nggak terekspos. Walaupun demikian, kita harus sekali lagi teman-teman, liga harus diperbaiki. Sekarang ini liga berjalan, pembinaan aku rasa belum optimal teman-teman. Semoga ya itu tadilah, butuh waktu, dan dalam konteks pembinaan ini kan perlu juga expertise yang ahli ya teman-teman. Nggak bisa kita bilang yuk kita lakukan pembinaan, harus juga nih ada orang-orang ahli di belakangnya. Seperti misalnya klub-klub Eropa teman-teman, mereka melakukan pembinaan itu diikuti dengan para ahli ekspertis yang memang di-hire, contoh Manchester City, kemudian Liverpool dan lain sebagainya. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman, semoga berakhir panas-panas naturalisasi ini. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.